Langsung ditonton aja. Betul sekali. Dan ini band and pick di game pertama. Lo mau ngomongin band and pick dari grup stage, dari grup stage pertama sampai sekarang sih bakal itu aja. Zip, Ellis, terus ada Richter, Florentino. Dan yang di pick bakal hero-heronya itu juga. Iya. Karena nggak global band pick juga, dengan hero presentasi win rate terbesar pasti bakal di pick. Dan itu juga kayak lu tuh punya strategi yang bisa lu ini simpen buat nanti di best of 7 global band pick. Betul banget. Dan bener aja, tadi kata Lian udah Richter juga. Dan Elandor Maloch juga, Alavil juga kelepas. Yes, Alavil bakal menjadi pilihan dari One Team. Tapi ini kan kita udah update patch ya. Dan APL ini FIA aja masih menggunakan patch yang lalu. Iyalah kalau misalkan tiba-tiba dia harus main pakai update yang sekarang itu kaget juga. Item support harus belajar lagi, banyak hero yang di nerf dan di buff, tapi Richter nggak kenapa-napa, cuma Maloch doang. Dan kalau bisa kita lihat sini mereka lebih milih untuk ngambil Elandor dibanding level, dimana lebih mencari archer yang lebih kuat dari early, mid game, late game damage-nya bisa ngasih sakit banget, makanya ambilnya Elandor. Di sini udah kelihatan ya, ada top win rate-nya ya, hero-hero yang dengan persentase win rate terbesar ya, bahkan Lumbur di sana 70%. Berarti kiri paling besar nih kayak dari Dirak ya? Harusnya ya, karena dari kiri ke kanan dia lama-lama mengerucut kecil ya. Itu kayak Penny, ya bener, 83.33% Dirak win rate. Karena waktu lagi dipakai DG juga Dirak menang. Dan Dirak tuh lebih sering banget dipakai buat nge-counter ini si Lavil sih. Yes, biar nggak bisa masuk juga gitu kan. Udah gitu ada barrier juga dimana bisa mengonter Lavil yang kebanyakan juga dipakai dari depan. Terus double trouble pun bisa dikonter gitu dengan menggunakan Genesis Barrier. Cuman kalau kita lihat dari pikannya, Krizik dan juga Krixi combo juga ya, karena dari kanan udah ada Maloch. Yang kalau misalkan lu perhatiin ya, combo yang dipakai sama tim luar itu, kalau misalkan fight 5 lawan 5, itu selalu motong jalan, gak mau nabrak 5 lawan 5. Tapi front line-nya bakal dihalangin, dan backline-nya ketika mau ngebantu front line bakal dipotong. Makanya pakai hero kayak Richter. Richter bisa masuk ke belakang langsung ya kan. Jadi backline-nya kena duluan, akhirnya di depan itu nggak bisa nahan banyak, nggak bisa nahan gitu loh. Kayak udah mati duluan baru abisin yang belakangnya. Makanya ada hero Richter, terus Krizik juga laku karena dia bisa di depan, bisa di belakang juga. Kadang-kadang bisa motong jalan, kadang-kadang dia juga bisa nge-protect the carry-nya. Kemarin gue sempat ngeliat juga di APL, Krizik itu nge-protect carry banget. Dia cuma nempelin carry-nya aja, kalau misalkan dekat di gravity pool, kayak gitu-gitu. Jadi ada yang bisa masuk juga ke arah carry-nya gitu kan. Yes, betul sekali. Dan udah ada Kriknak juga. Mungkin ini kali yang lo masuk sama yang tadi lo omongin ya. Karena kalau dia dapat Kriknak juga bisa jadi cukup serem juga karena bisa protect the carry, Kriknak bisa masuk ke belakang, sedangkan dari One Team, oke ada Elandor, punya Butterfly bisa kayak pindah-pindah, tapi kan balik lagi. Kriknak itu nggak bisa ditebak juga lokasinya, walaupun udah kelihatan, tapi kadang-kadang juga bisa langsung predik, jadi mungkin lebih respect aja kali. Yes, dan juga pasti nyari jungle yang bisa ngeburst di early si Kriknak salah satunya. Dan sebenarnya win rate Kriknak di APL ini kecil, persentase winnya tuh kecil banget Kriknak di sini. Jadi ntar orang-orang tuh lebih ke pojok jadi pilihnya Zepis gitu, karena lu butuh hero early jungle yang kuat sampai ke late game. Tapi Zepis sebenarnya juga bisa, cuman kadang-kadang lu lompatnya ke angin gitu kan. Nggak kena musuh gitu. Kena musuh cuman gak kelihatan. Ya padahal kalau misalkan Zepis dari awal makan sampai ke mid game late game tuh dia bakal keras banget dibunuhnya, terus bisa masuk nahan badan, damage-nya juga sakit. Tapi kalau misalkan di awal-awal miskin ya sudahlah, semua jungle rata-rata gitu sih. Ya karena dari kemarin kalau kita berkaca dari grup A juga banyak banget gitu kan yang diinvasi dari awal ya kan. Itu jungle-nya udah diinovasi sama lawannya, jadi kayak gimana ya? Emang mau nunjukin bahwa tim-tim luar ini tuh dari meta masing-masing ya, dari entah GCS, entah OG atau RPL, dia kayak mau nunjukin bahwa di meta gue tuh, di region gue tuh galak, setiap main kayak gini. Makanya banyak banget, gak cuma sekali dua kali kita ngelihat ada invasi jungle juga, itu sering banget bahkan di level awal-awal. Iya sering, dan juga kalau misalkan tadi seandainya ini bukan Kira yang di ban, gue yakin banget tim One bisa ngambil Kira di jungle, Elandra ada di mid lane. Itu kejadian ketika kemarin tim DG itu akhirnya hero scaling semua ya. Sekarang kita kan kelihatan kiri kan dari FW sendiri tuh masih scaling, ada Krixi. Terus Richter juga butuh item, meskipun dia walau bisa nabrak-nabrak, tapi lu butuh item buat nahan badannya. Jadi kalau misalkan tadi seandainya diambil Kira lagi itu bisa banget early. Bahkan sekarang udah nge-hover Violet, dimana Violet juga scaling juga. Ini bahaya sebenarnya buat tim FW buat ngambil Violet.
Gua sih nggak mungkin Violet ya harusnya ya. Karena terlalu ini bakal coba nahan doang sih kalau dari FA kalau komposisinya kayak gini ya kan. Karena mereka dari one team punya Malok bisa buka kapan aja juga dan ada Lubu juga yang kita tahu rotasinya juga cepet-cepet. Di rak nggak perlu follow up terlalu jauh. Kita lihat dia punya Kamehameha juga, Genesis Barrier bisa nyumbang damage dari jauh. Jadi kayak tinggal di call sama Malok terus dikomboin sama ultimate di rak sebenarnya udah ngeri banget. Itu bakal dipaksa banget war untuk di awal-awal sama one team, sedangkan dari AFK tetap mempertahankan hero scalingnya nih Han. Ya, ini Lavi lepas sebenarnya. Cuman wah ini scaling semua. Violet, Killgrowth, Krixi. Bener-bener keras banget. Dan di kanan udah nge-hover Quillen. Ini worst nightmare sih sebenarnya buat Flash Wolf ya. Kalau misalkan dari hero-nya gue lebih ke kanan. Kalau misalkan buat di early dia kuat banget early-nya. Cuman buat late game lebih kiri buat ngasih bumbang damage. Cuman badannya kurang. Badannya cuma ada Richter. Dan Kha'Zix pun gak keras-keras banget. Killgrowth kalau udah kena Curse of Death ya nggak bisa ngasih badan lagi. Dan di kanan badan lebih banyak, ada Lubu, Malok, ada Dirak dengan tamengnya. Tapi Quillen buat diambil gua rasa masih ragu-ragu. Berarti pertama kalinya keluar Quillen kalau misalnya Quillen diambil. Iya, tapi masih ada kemungkinan juga yang kalau kata lo, oke ada Kha'Zix yang bisa protect the carry, tapi nanti kalau ngandelin satu orang yang maju kayak seorang Ritter yang coba ngebuka itu bakal sedikit kesulitan juga gitu kan kalau Krixi di arah belakang. Dan Yena ternyata bakal menjadi pilihan terakhir. Nah lebih bagus Yena karena kalau misalkan kalau ambil Quillen sekarang dengan patch yang ada kayak gini dengan gameplay yang pakainya itu Mark of the Frost, Arctic Orb, terus kayak laner sustain, ada Killgrowth kan nge-sustain juga. Terus Richter juga sustainnya kuat. Kalau pakai Quillen tuh malah nggak bisa nge-kill gitu. Ya, perhitungan damage-nya susah ya, lu back step, tapi musuhnya itu masih bisa ada kayak Retaliate, terus punya lifesteal juga dari Killgrowth. Belum lagi ada Arctic Orb. Jadi malah Quillen yang malah mati nanti. Iya, udah nunjukin badan malah ditabrak balik dan itu bakal jadi repot banget. Dan oke, ini bakal menjadi komposisi terakhir pastinya dari Flash Wolf dan juga One Team. Betul sekali. Jadi buat kalian langsung aja nih diramein juga pastinya buat sahabat Nono Live juga bisa nonton di Nono Live biar kalian bisa mendapatkan hadiah. Lucky prize ya, sebuah iPhone 11 Pro Max. Dan juga ada voucher Garena serta ada skin Flash yang out of time. Nah, jadi langsung aja nih yang belum download gitu kan langsung di download dan ramein juga di Nono Live. Dan buat kalian lagi nonton juga langsung aja di spam kira-kira gitu kan. Ini karena sama-sama perwakilan dari GCS juga, One Team. Apakah bakal bisa menang melawan Flash Wolf? Oke, jadi langsung ini para pendukungnya Flash Wolf atau One Team. Buat yang gak dukung juga gak masalah nih. Lo mau nyari ilmunya, mau colong ilmunya. Buat yang suka ikut turnamen, nanti siapa tahu ASL open for all lagi ya kan. Terus ada ANC lagi. Banyak turnamen-turnamen banget dari AOV juga. Pastinya kalian bisa nyontoh nih cara main dari tim-tim yang ada di GCS. Ya GCS nih dua-duanya. Yes, dan dari One Team sendiri nggak turunin seorang Tura ternyata ya. Dia lebih turunin seorang Hake. Tura diistirahatkan kayaknya, sengaja disimpan untuk senjata terakhir. Ngambek dia. Capek. Kayaknya sih ngambek. Kok ngambek sih? Iya, Tura ngambek. Kamu ngambek Tura. Enggak lah, capek. Ini bisa di-invite loh sama pemain One Team loh, Flash Wolf-nya. Sumpah. Bisa di-invite. Kalau mereka mau ya. Karena mereka punya hero udah Malok, Lubu, Elandor. Easy for invite banget. Dimana tim dari Flash Wolf sendiri malah scaling. Tapi kalau bisa kita lihat nih rotasi sama ya. Biasa 3 di mid dulu bro. Betul. Dan ini dia game pertama juga antara Flash Wolf dan juga One Team. Dimana rotasinya bakal mulai dari arah mid. Astrolab juga dibuka. Udah ada Clef juga bakal rotasi ke arah bawah. Ngambil Curse Eagle. Dan nanti bakal ke setup juga. Awas udah mulai diangkat. Nampaknya dari ada sisi ya udah ngebuka semak juga. Dan tadi lebih dulu juga masuk semaknya, gangguin pergerakan Malok. Dan itu udah cukup banget sih buat nge-BTM seorang Malok nggak ngecek kablunya untuk di awal-awal. Violet Jungle. Udah lama banget nggak lihat Violet Jungle. Cuman ini bagus karena memang biar Violetnya free farm aja. Wah bakal dikasih creep meat nggak deh? Dikasih creep meat nggak nih? Dikasih. Bakal diambilin semua sama seorang Kato. Awas di arah bawah kita lihat ada kit yang benar-benar terpus habis-habisan sampai Yuxiao harus ngebantu ke arah bawah. Serusak itu nyari buat ngelawan Lubu lu tinggal nyongkel-nyongkel dong jungle strike kuat banget. Kayaknya bakal di-invite juga. Karena rotasinya juga sama ya dari kedua tim bakal sama-sama muncul dari arah bawah terus bergerak ke arah mid, nge-clear
Terus bakal lari ke arah Sentinel juga 10 detik lagi mungkin. Mereka bakal tukeran lane dulu di sini. Lubunya bakal ketemu sama Killgrowth. Yena sama Richter sebenarnya sama aja. Yena juga kalah juga sama Richter, tapi setidaknya Yena punya skill buat nge-clear-nya lebih gampang, lebih cepat. Lo buka spinning cycle, skill 1 2 kali ya kan. Tapi di bawah kita lihat keduanya dalam masalah apakah bakal dikejar dan masih bisa selamat. Yes, itu dia Gaduo, ada insting yang cukup bagus juga, sadar juga. Emang belum pada level 4 juga dari anak-anak One Team. Kalau udah level 4 mungkin bakal dimajuin juga karena Yuseo kalau belum level 4 belum ada shock, nggak bisa juga ngasih efek kejutan. Tadi nongolnya juga bareng-bareng dari semak dan langsung ada retailet yang bagus banget. Bahkan seorang Gaduo nggak ngebuang flickernya untuk menyelamatkan diri gitu kan. Lebih galak tim Flash Wolf kali ini kalau kita tetap kasihnya. Violetnya benar-benar dijagain banget. Dan dia dikasih creep lane, dikasih objektif Spear Sentinel, semua goldnya dikasih Violet. Karena kalau misalnya kita berbicara di late game, tim kiri kuat banget. Punya Krixi, punya Violet. Yes, tapi bakal ada ketemuan, bakal coba ngambil satu creep jungle. Dan dapat akhirnya sama Yuseo, tapi udah ada grafik juga dibuka ke arah satu orang. Yuseo nggak bakal ada takut-takutnya, masih cukup kuat untuk berada di garda terdepan. Tapi kita lihat sekarang Rocham bakal coba diambil juga. Enggak, cuma di reset aja biar nggak dikontes juga seperti sama anak Flash Wolf. Tadi kalau misalnya lihat bawahnya juga ketahan sama Yena, Richternya ketahan, terus Richternya udah kurang damage, darahnya udah ngurang. Terus tadi yang ketarik Gravity Pool pun Yuseo ya, jadi nggak bakal di all in juga sama tim Flash Wolf. Tapi ini harusnya dibajuin. Yes, benar banget bakal dimajuin, spinning cycle juga udah dibuka tapi nggak kena juga. Jadi nggak mengambil resiko. One Team lebih coba untuk mengambil opportunity lain seperti bisa terjadi. Kita lihat gua lagi-lagi langsung menangkap ke arah Yuseo. Lagi-lagi udah ada Moonfall juga dibuka tapi shock harus dibuka untuk melarikan diri, sayang sekali. One Team harus mundur terlebih dahulu dan Abyssal seharusnya nggak bakal bisa di kontes walaupun di sana ada seorang Kevin yang udah ngelihat Abyssal bakal coba di start. Apakah Kevin bisa ngambil Kamehameha? Enggak, masih berhasil diamankan sama seorang Kato. Ya, tadi memang infonya juga Elander jauh ya, masih di belakang ya. Kalau misalkan itu Elander deket di sana pasti shocknya nggak bakal ke belakang, shocknya pasti ke depan. Kayak yang biasa dimain sama The Man yang suka pakai Malok juga. Karena infonya di belakang kita kurang damage, kalau misalnya di luar kita bisa kalah. Dan Krixi udah buang ulti, mendingan kita cabut dulu aja, kita amanin dan jangan terlalu maksa di early. Yes, padahal kalau tadi ya posisinya seorang Elander dekat mungkin bakal disok ke depan juga karena udah kumpul enak banget satu rumput gitu kan. Cuman dan udah buang ulti juga Krixi-nya. Iya. Dan oke, kita di arah bawah bakal ngeliat lagi duel antara seorang Gaduo dan juga Yeku, bakal coba disamperin sama seorang Yuseo juga. 3 orang, ada seorang Hake juga, shock langsung aja ke zoning out. Di mana sekarang tower harus coba diambil, tapi kita lihat ada Moonfall juga bakal coba mengincar seorang Yuseo. Yes, harus ketangkap juga sama Gravity Pool juga. Yuseo masih bisa kabur dengan sprintnya. Ada Yeku juga ngebuang flickernya. Yes, udah ke depan jungle strike flicker, benar-benar mengejutkan mendapatkan satu orang. Yuseo nggak bakal bisa selamat juga. Tapi di sisi ini bakal coba ada Metamorphosis juga, bakal coba dibuang. Blue buff berhasil didapatkan oleh seorang Sisi, harus mundur nampaknya ada seorang Hake karena darahnya benar-benar low abis. Kacau sih, dia ngapain nge-shock coba. Maksud gue, dia ngapain nge-shock kalau misalkan darah towernya memang setengah atau udah mau hancur, boleh lalu shock gitu. Dengan jumlah creep segitu, lawan lu di depan Richter bisa pakai Malok di Hunter, itu creepnya bakal ke-clear. Dan damage agro towernya bakal ke arah ke Malok. Kalau misalkan dia buka Mark of the Hunter, ini ketika Richter masuk, Mark of the Hunter, itu agronya langsung ke Malok. Maloknya kena damage tower. Yes. Dia nggak sadar, meskipun gak ada Krizik atau Krixi, itu Malok kan bisa mati. Ya. Jadi emang tadi kalau nggak salah tiga agro ya. Dan itu cukup banyak dan cukup ngebuang juga. Kita lihat darah bawah, Mark of the Hunter lagi-lagi udah dibuka sama seorang Gaduo. Udah ada Genesis Barrier juga dibuka sama seorang Kevin. Belum terjadi apa-apa, bakal coba mukul mundur aja terlebih dahulu karena bisa tersisa 5 detik lagi. Itu blunder sih. Harusnya sih mereka menang di early loh dari tim One Team ya. Dari tim One tuh harusnya menang di early, cuman mereka malah nggak manfaatin hero-hero mereka yang punya. Ini Elandor di awal-awal pun nggak makan, dia nggak nge-kill. Kalau misalnya Violet udah jadi duluan, Elandor maju nih, dia nge-blink. Dibasuh ke Violet, mati. Mati dari seorang Elandor dan sekarang Rochakham sama sekali nggak ada kontes juga di arah lain. Gua bakal coba ditarik sama seorang Elandor. Elandornya tadi menggunakan butterfly untuk maju, tapi kita lihat udah Mischief juga berhasil mengambil seorang Haka. Kita lihat harus mundur dulu dari seorang Sisi dan juga Kato karena ada benar-benar sekarat dikit. Bakal coba diambil juga karena ada seorang Gaduo dengan menggunakan Mark of the Hunter-nya. Masih ada Artikop juga, masih bisa selamat. Yeku Trisa sendirian, sedang ada dari belakang udah ada Eros mengacak-ngacak backline-nya, coba dikejar juga. Masih ada Artikop juga, bakal coba di Astrolog juga, dipukul mundur. Mau kemana Eros, gak bakal bisa lari kemana-mana, harus tumbang. Ya sejauh ini sih tim Flash Wolf yang masih unggul gitu sejauh ini. Karena One Teamnya nggak memanfaatin hero yang mereka punya gitu. Lu punya Yena, Malok, Lubu,
Terus Elandor, tapi bisa kepres sama hero kayak Krixi, Violet. Yang dimana sebenarnya damage at the early-nya lebih gedean ya lu pada gitu. Tadi Elandor pun ngeblink ke depan malah bonyok parah kan. Kena berapa skill dia, bukan yang ngedodge skill tapi malah nyamperin skill kayak skill tolong serang aku gitu. Ya kan? Salah pencet kayak. Salah gimana ceritanya gitu. Ya, kita lihat Yeku bakal ditarik juga, ada follow up dari seorang Kato tapi masih berhasil selamat. Ya tadi Elandornya kayak panik gitu soalnya ngeliat 2 orang. Pencet ya, betul. Coba menghindari tapi lo kok balik lagi, mungkin gitu juga kali. Butterfly dance masuk lagi, heran gue juga. Tapi ya udah, ini masuk menit 7, pastinya Violetnya udah mau jadi 2 item nih. Kalau menit 7. Yes, bahkan dari seorang gue bahkan gak ada takut-takutnya lagi buat gangguin ya. Dengan di cover sama seorang sisi doang, bahkan tadi berani banget untuk coba gangguin Rete. Walaupun emang masih diamankan juga sama seorang Hake. Dan sekarang Sentinel bakal coba diambil juga di arah mid, ada 4 orang sekaligus bakal coba berkumpul. Butterfly Dance sudah dibuka juga, bakal coba di clear aja, gak mau ngambil resiko lagi dari one team. Cukup berbahaya pastinya. Kato makin lama makin sakit nih. Oh baru sadar gue sekian lama gue lihat gitu. Ternyata Diraknya support ya. Diraknya pakai Ring of the Fin. Diraknya support makanya damage-nya gak begitu sakit. Terus Maloknya yang lebih nahan badan tapi juga miskin gitu ya. Gue bingung deh. Yes. Gini. Maloknya mid. Cuman yang jaga lane mid dari tadi Dirak. Sayang makanya itu dia, sekarang udah ada shock juga lagi. Lagi dibuang ke arah belakang juga ada gua yang bakal coba ngambil ke arah 2 orang sekaligus. Sekarang Kit langsung coba gebukin ke arah gua, sama sekali gak ada rasanya dari seorang Kevin. Kevin, hey! Aduh, Kevin jadi support hey. Atuh yang jaga lane dari tadi. Kalau misalkan lo lihat rotasnya, nggak misalnya lo lihat itemnya dah. Hey, Hake bakal tumbang juga karena masuk terlalu dalam. Coba kontes ke arah red buff tapi terjepit juga posisinya karena ada seorang Heros juga. Ini untung lo ngeliat itemnya kan. Kalau tadi gue nggak tahu Diraka support, orang Diraka tadi di mid. Iya, posisinya malah yang rotasi dari tadi tuh seorang Xiao yang turun ke bawah. Astaga, dan kita lihat udah mulai ada tactical fire juga dari seorang Kato, bakal coba nyicil dari belakang, ada Yusio juga bakal coba nahan badan juga. Shock ke arah siapa? Nggak ada orang ternyata, masih bisa dicicil dari belakang, ada seorang sisi juga yang belum ngeluarin Moonfall, ternyata nggak ada juga, harus tumbang nampaknya dari seorang Yusio karena masih terlalu dalam. Hake bakal coba menggocek Metamorphosis, masih bisa mendapatkan 1. Nice one, 1 tukar 1, Moonfall sedikit terlambat tapi nggak apa-apa. 1 tukar 1. Lu ngebleng biar keren aja, gocek-gocek ya kan. Memang mati. Iya, emang nggak bisa kemana-mana lagi. Nah, ini tuh komposisi timnya tuh dari Iwan tuh kalau misalkan menurut gue ya, ini ibaratnya lu makan bakso tapi nggak pakai bakso gitu. Makan bakso tapi lu nggak pakai bakso gitu, kuahnya doang. Kayak nggak lu makan apa bakso bro, tapi nggak pakai bakso. Tapi nggak kelihatan. Iya nggak kelihatan. Ini kayak gitu lah, kayak acak-acakan loh. Ini menurut gue aja pribadi, in my own opinion ya. Ya sebelum mulai tarik 2 orang Gravity Pulau, udah ada Moonfall juga berbarengan, pastinya langsung dikumpulin. Udah denger sebarin tapi nggak bakal bisa menahan. Kevin bakal coba sendirian, seorang support seharusnya bakal susah banget bertahan. Masih ada mana tapi nggak ngaruh juga. Heros berani banget untuk masuk ke arah dalam dan di arah bawah. Tower tier 2 harus hancur. Blue bakal coba diambil terlebih dahulu. Yeku udah mulai keluar juga karena 3 orang sekaligus. Hey, ini dia bakal coba membunuh 1 orang, berhasil melakukan seorang sisi. Tapi harus ditumbangkan juga nampaknya dari seorang Yeku. Mereka udah kurang magic damage gitu ya. Nggak ada magic damage loh. Terus di Raka sekarang itu bikinnya pun bakal ke item menuju ke itu ada cooldown reduction di sana, ada yang item buat Frostcap juga, cuma nggak mungkin Frostcap, itu mungkin Frosty Revenge ya. Itu habis kena split terus bikin Off the Fin gak ada damage ya di Rak ya. Terus Maloknya tetap nge-tank gitu. Kenapa nggak bikin Malok kayak yang support? Karena Maloknya juga yang rotasi, ya kan? Jadi ngandelin seorang Hake aja ya kalau dari damage berarti. Iya, damage cuma dari Hake doang. Udah ini mah berarti dari Flash Out sendiri kalau Hake-nya mati seharusnya one team gak bakal bisa berbuat apa-apa juga. Iya, bener juga. Karena mau nahan gimana pun di Rak yang nggak sakit, lu paling kedorong-dorong doang. Iya, dan gak ngaruh dan iya. Kayak lu tuh cuma digeber-geber doang pakai motor racing. Gitu kan. Tapi gak ngaruh ke gak kita ngaruh gitu. Iya. Gak ngaruh kan. Gak kenapa-napa gitu. Dan oke, bakal coba diintai terlebih dahulu dari arah Tatan Caesar dan langsung di start gitu aja sama 4 orang. Gue bakal coba nge-zoning out, bakal cari posisi juga dari seorang sisi untuk menjaga. Heroes juga langsung di letter L. Udah ditempelin DS tanpa kontes, berhasil didapatkan break, memakai pikir panjang langsung dibuka di arah atas. Jadi kill growth yang gak kena anti regen, Lubunya kena anti regen, ada Tom dari Krixinya, Arya pula ya kan, gak bakal bisa nge-lifesteal juga, Malok juga kena anti regennya. Kalau Ratus Discard juga Drake udah dipasang, mereka udah dapat DS buff.
Ini mau dijepit pun sama Wan, ditabrakin sama FW, menang FW. Sekarang ada rasa sama sekali udah ketarik 2 orang, prediknya nice banget. Di sana Kitten juga Yeku mau kemana, langsung tumbang karena ada Moonfall juga. Dan sekarang bakal coba masukin flicker dan bye-bye nampaknya 2 orang Kevin masih bisa bertahan karena masih ada Samana tapi bakal berpengaruh juga. Dan harus tumbang tadi seseorang Isao di Aramid langsung aja kan. Shock, nggak ada ngaruh-ngaruhnya, nggak ada damage, mau ngapain, nahan badan aja kamu bukan tower. Langsung ditembusin aja ke core-nya. Ini dia game pertama diambil oleh Flash Wolf. Iya. That's it. Flash Wolf, one-sided bisa gue bilang. Banget, bener-bener one-sided banget. Jauh. One team tanpa turret terasa banget. Iya, sekalinya ada turnya gendong keras-keras. Sumpah kerasa banget, sekalinya ada kerasa banget. turnya kasihan. Cuman dari komposisi timnya aja dah dengan pemilihan Malok yang tiba-tiba rotasi tapi dia tiba-tiba bukan support. Berarti teman-temannya miskin dong. Kalau dia ikut rotasi, tapi nggak pakai item support. Ya otomatis lu makan XP sama gold temen lu. Terus dirak yang soloan di mid lane. Pakai item support. Udah gitu pakai itemnya juga pun defense gitu. Heran aja gitu kayak ngapain gitu nggak pakai item defense juga. Pakai itemnya tuh Ring of the Fiend, terus OTW juga nggak ada magic damage, Gilded Grave ya kan. Habis itu Yenanya pun bikinnya kan Sonic Boot sama tadi ada Mellowen atau lagi Ring Breaker atau Attack-nya. Itu pun dia tuh kalah lane. Bisa dibilang. Tadi yang Nubun juga kalah lane sama Richter. Jadi memang terlalu one-sided sih. Mungkin one team punya, maksudnya ada rahasia di balik itu, cuman rencananya nggak berjalan mulus. Tapi kalau dibawa ke late game juga seharusnya nggak bakalan bisa. Iya nggak bisa memang. Ya dan memang cukup sulit. Dan ini dia MVP seorang Kato ya, yang dari tadi sama sekali nggak kesentuh. Kalau kalian lihat bahkan dari seorang Hakenya nggak bisa menggampai ke arah seorang Kato. Nggak bisa juga. Siapa yang mau hajar Kato di sini kecuali Malok ya lompat langsung ke arah Violetnya. Cuman Violetnya juga tadi jadinya cepat, dia bikin Mr. Stabby, terus mainnya juga kayak hyper carry banget, funneling gold ya bisa dibilang ya. Itu Violetnya dikasih gold mid, gold atas bawah, jungle semuanya diambil sama Violet. Dan ya nice one, well play. Semoga game kedua bisa ada perlawanan ya dari tim One. Ya Tura mungkin bisa main. Karena waktu kemarin 2 game dari One bener-bener Tura yang ngegendong sih. Dan ini dia damage summary 15/4 ya dari Krakow dan juga One Team. Menarik, bener-bener itemnya. Menarik sekali. Damage-nya Aegis bener-bener. Gaia. Oh dia bikin Aegis sama Ring of the Fiend. Item cooldown. Yep, One Kevin. Bisa nge-spam skill. Cuman damage dealernya ya cuma dari Elandor aja.